Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang metabolisme sel. Kompetensi dasar. Tujuan pembelajaran kali ini, siswa dapat menjelaskan konsep fotosintesis dan proses respirasi. Apa metabolisme sel itu? Metabolisme sel adalah proses kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Metabolisme disebut reaksi enzimatis karena metabolisme terjadi selalu menggunakan kalisator enzim. Di dalam proses metabolisme sel dikelompokkan menjadi dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Mari kita pelajari. Reaksi anabolisme adalah reaksi pembentukan molekul kompleks dari molekul sederhana menggunakan energi tinggi. Contohnya, reaksi fotosintesis. Kemudian, reaksi katabolisme adalah reaksi yang sifatnya memecah ikatan kimia yang kompleks menjadi ikatan kimia yang lebih sederhana dengan membebaskan sejumlah energi. Contohnya yaitu reaksi respirasi. Berikut ini kita bahas contoh dari reaksi anabolisme, yaitu fotosintesis, dan reaksi katabolisme, yaitu respirasi. Semua makhluk hidup memerlukan energi untuk melangsungkan kehidupannya. Dari mana makhluk hidup memperoleh energi? Makhluk hidup umumnya memperoleh energi dari pembakaran zat-zat makanan atau nutrisi dan mengubah energi kimia yang terdapat di dalam makanan tersebut untuk menjadi energi mekanik. Dalam peristiwa ini, makanan dan bernafas. Bagaimana tumbuhan memperoleh zat makanan atau nutrisi? Tumbuhan termasuk organisme autotrof, artinya dapat menghasilkan makanan sendiri. Makanan tersebut diperoleh dalam proses yang disebut fotosintesis. Apa yang kamu ketahui tentang fotosintesis? Fotosintesis berasal dari kata fotos yang artinya cahaya dan sintesis yang artinya pembentukan. Dalam fotosintesis diperlukan air dan karbon dioksida. Air diubah oleh klorofil menjadi senyawa organik. Klorofil berfungsi sebagai penangkap cahaya. Proses fotosintesis akan berlangsung di kloroplas apabila terdapat cahaya. Proses fotosintesis yang terjadi di dalam tumbuhan, terjadilah reaksi kimia antara senyawa air dan karbon dioksida dibantu oleh cahaya sinar matahari yang diserap oleh klorofil untuk menghasilkan oksigen dan senyawa glukosa. Nah, glukosa adalah makanan bagi tumbuhan. Oksigen yang dihasilkan pada proses fotosintesis sangat dibutuhkan oleh manusia dan hewan. Proses reaksi kimia fotosintesis yaitu karbon dioksida plus sinar matahari ke glukosa dan menjadi oksigen. Contoh percobaan atau praktikum pembuktian adanya fotosintesis. Tujuan praktikum ini
mengetahui pengaruh intensitas cahaya terhadap laju fotosintesis, membuktikan bahwa proses fotosintesis menghasilkan oksigen. Nah, percobaan ini juga bisa kalian lakukan di rumah karena sangat mudah. Alat dan bahannya yaitu tumbuhan air. Kali ini menggunakan tumbuhan air Egeria densa. Kita menggunakan tanaman air supaya dapat optimal melakukan proses fotosintesis di dalam air. Yang kedua, tentu saja kita membutuhkan air, plastik bening, dan karet. Prosedur praktikumnya, yang pertama, masukkan beberapa helai tanaman air ke dalam plastik. Isi air secukupnya ke dalam plastik, kemudian ikat plastik dengan karet. Pastikan terdapat udara di dalam plastik ya. Lakukan langkah kembali 1 sampai 3. Tempatkanlah 1 di tempat gelap dan 1 di tempat terang. Jadi kita menggunakan 2 tanaman air yang dimasukkan ke dalam plastik dan diisi air. Hasil percobaannya yaitu keadaan saat kita mengamati di tempat yang terang. Yang kedua, saat kita mengamatinya di tempat gelap. Nah, dari hasilnya kita sudah bisa mengamati adanya suatu perbedaan ya. Nah, kesimpulannya, di tempat terang lebih banyak terdapat embun dibandingkan di tempat gelap. Ini membuktikan bahwa faktor luar sangat berpengaruh terhadap laju fotosintesis. Pada kedua media yang ditempatkan di tempat gelap dan tempat terang, terdapat embun atau gelembung udara pada permukaan plastik. Ini membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen. Nah, kali ini kita akan mempelajari ilmuwan-ilmuwan yang menemu teori-teori fotosintesis. Yang pertama yaitu Blackman. Pada tahun 1905, Blackman membuktikan bahwa perubahan karbon dioksida menjadi glukosa berlangsung tanpa bantuan matahari. Peristiwa ini sering disebut sebagai reduksi karbon dioksida. Dengan demikian, dalam fotosintesis ada 2 macam reaksi, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Yang merupakan reaksi terang, yaitu reaksi Hill, adalah fotolisis, sedangkan yang merupakan reaksi gelap, yaitu reaksi Blackman ini, adalah reduksi karbon dioksida. Gabungan antara reaksi terang dan reaksi gelap itulah yang kita kenal sekarang sebagai fotosintesis. Nah, yang kedua yaitu Hill. Pada tahun 1937, seorang ilmuwan dari Inggris, Robin Hill, membuktikan bahwa cahaya matahari diperlukan untuk memecah air menjadi hidrogen dan oksigen. Pemecah ini disebut fotolisis. Yang ketiga yaitu Sanch. Pada tahun 1860, seorang ilmuwan Jerman, yaitu Julius von Cheney, berhasil membuktikan bahwa proses fotosintesis menghasilkan amilum atau zat tepung. Adanya zat tepung ini dapat dibuktikan dengan uji yodium, hingga Sanch juga disebut uji yodium. Nah, kemudian kita masuk ke pembelajaran respirasi. Respirasi yaitu proses pembebasan energi yang tersimpan dalam zat sumber energi melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen. Dari respirasi dihasilkan energi kimia untuk digunakan dalam kegiatan kehidupan, seperti sintesis, anabolisme, gerak, dan pertumbuhan. Nah, ini yaitu
proses reaksi kimia glukosa. Nah, setelah kita mempelajari metabolisme sel, kita jawab ya kuisnya. Tuhan Yang Maha Esa telah mengatur kestabilan energi yang ada di alam dengan menjaga kestabilan alam, supaya alam ini tetap seimbang. Terima kasih dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.